Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sylvia Riza. Saya merupakan mahasiswi dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan suatu video di mana saya akan berperan sebagai seorang trainer. Saya akan memandu sebuah training untuk meningkatkan kerjasama tim. Namun, di saat pelaksanaan training, saya dihadapkan pada suatu situasi di mana peserta kurang antusias dan tampak bosan dalam mengikuti training. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pelatihan. Sebelum kita masuk kepada videonya, saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik untuk menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan training. Contohnya, ketika menghadapi peserta yang tampak kurang antusias atau tampak bosan dalam pelaksanaan training. Teknik ini dikenal dengan nama delivery training. Di dalam delivery training terdapat berbagai metode. Contohnya seperti pemberian games, role play, simulasi, diskusi, dan lain sebagainya. Namun pada video kali ini saya akan menggunakan metode games. Metode games yang diberikan sebaiknya sesuai dengan tema materi yang sudah diberikan sebelumnya, sehingga peserta dapat paham atau dapat langsung mempraktikkan apa yang sudah didapatkannya. Setelah pemberian games, sebaiknya juga peserta ditanyakan mengenai makna dari games tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya silahkan menyaksikan video berikut ini. Oke, gimana nih penyajian materinya tadi teman-teman? Apakah teman-teman paham? Aduh, mana nih suaranya? Pada hilang semua nih suaranya. Pada masih semangat kan? Oke, kayaknya teman-teman udah pada capek juga ya. Mungkin udah lelah juga mendengarkan berbagai materi tadi. Udah hampir 1 jam juga kita mendengarkan materinya. Oke deh, untuk mengembalikan semangat kita, gimana kalau kita bermain games? Pada setuju gak nih? Oke, kalau udah main game, pada keluar semua ya suaranya, pada semangat semua. Oke deh, kita akan bermain games aja ya kali ini. Teman-teman boleh berdiri dulu. Iya, boleh berdiri dulu semua. Boleh nih digerak-gerakkan dulu badannya, digerak-gerakkan dulu kakinya untuk merelaksasikan lagi badan-badannya udah capek juga duduk tadi kan. Oke, untuk bermain gamesnya teman-teman boleh maju ke depan. Kita bermain gamesnya di tempat yang kosong ini. Ya, kita main gamesnya di sini aja di tempat yang kosong. Oke, teman-teman kira-kira jumlahnya ada sekitar 20 orang ya. 1, 2, 3, 4. Oh iya, teman-teman ada sekitar 20 orang. Nah, untuk bermain gamesnya kita bagi jadi 4 kelompok aja. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Oke, udah. Oke, 5 orang aja, 5 orang satu kelompok ya. Oke, udah pada dapat kelompoknya masing-masing? Oke, udah pada dapat semua. Oke, teman-teman boleh berbaris sesuai kelompoknya, berbaris ke belakang sesuai kelompoknya, memanjang ke belakang aja. Iya, memanjang ke belakang aja. Nah, jadi 1 sampai 5. Oke, berarti ada 4 baris ya, karena kita ada 4 kelompok. Oke, udah pada rapi barisannya kan? Oke. Nah, berarti yang baris pertama ini adalah kelompok A, baris kedua adalah kelompok B, baris ketiga adalah kelompok C, dan baris keempat adalah kelompok D. Oke, sebelum kita memberikan instruksinya, teman-teman boleh memegang bahu temannya di depan dulu. Ya, boleh memegang bahu temannya yang di depan. Nah, ya. Oke, untuk instruksi game sendiri, sebelumnya nih. Nah, gamesnya ini bernama Games Choi. Ya, apa gamesnya? Oke, gamesnya itu bernama Games Choi. Jadi, untuk instruksi gamenya sendiri itu adalah teman-teman cukup mendengarkan dan mengikuti instruksi yang saya berikan, perintah yang saya berikan. Misalnya, ketika perintah mundur, maka teman-teman harus mundur ke belakang dengan cara meloncat. Kamu tetap memegang bahu teman di depannya.
Begitu, apakah teman-teman paham? Oke, masih kurang paham ya? Oke, misalnya saya mengatakan mundur nih, mundur. Maka teman-teman harus mundur dengan tetap memegang bahu temannya yang ada di depannya. Nah, ketika saya mengatakan maju, maka teman-teman harus melompat maju. Sedangkan ketika saya mengatakan ke kanan, teman-teman harus meloncat ke arah kanan. Nah, apakah teman-teman paham? Oke, udah paham ya? Nah, ada satu lagi nih instruksinya, yaitu ketika saya mengikuti perintahnya dengan kata coy, maka teman-teman harus melakukan gerakan yang sesuai, yang berlawanan dengan apa yang saya katakan. Misalnya ketika saya mengatakan mundur coy, nah maka teman-teman harus maju ke depan, melompat ke depan, tidak mengikuti apa yang saya katakan karena ada kata-kata coy di belakangnya. Nah, ketika saya misalnya mengatakan kiri coy, maka teman-teman harus melakukan gerakan ke kiri. Ke kiri coy berarti teman-teman harus melakukan gerakan ke kanan. Pokoknya melakukan apa yang saya kebalikan atas apa yang saya katakan. Nah, apakah teman-teman paham? Oke, pokoknya ketika saya mengatakan coy aja. Namun ketika tidak saya mengatakan coy, maka teman-teman harus melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan begitu. Nah, apakah teman-teman paham? Oke, kita mulai ya gamesnya. Udah pada siap kan? Oke, jangan pada tegang mukanya. Kita santai-santai aja di sini. Nah, oke. Oke, maju, mundur, kiri, kanan. Oke, masih ada rapi supaya bahasanya masih sesuai. Oke. Oke, sekarang ini benar-benar itu mana saja. Sekarang kita udah mulai ke gamesnya. Oke, untuk pertama, maju, mundur coy, kiri, kanan coy. Oke, udah berantakan. Aduh, gimana itu teman? Kelihatan teman masih kurang konsentrasinya nih. Oke, kita coba sekali lagi ya. Oke, maju, mundur coy, mundur, kiri coy, kanan, maju coy. Oke, berantakan ternyata. Oke deh, tapi udah cukup keren kok teman-teman, tadi udah beberapa instruksi baru teman-teman salah. Oke, luar biasa sekali. Oke deh, mungkin sekian dulu gamesnya. Apakah menyenangkan games tadi? Oke, menyenangkan ya. Jadi bisa digerak-gerakin juga badannya, kita bisa lebih semangat lagi. Oke deh, sebelum kembali ke tempat duduknya, saya mau minta nih satu orang aja untuk menyebutkan apa sih makna dari games tadi. Ada yang bisa? Oke, silakan deh. Sebutkan namanya, terus disebutkan makna dari games yang sudah diberikan tadi. Oke, namanya Adi ya. Untuk maknanya tadi, gamesnya tadi apa, Adi? Nah, benar sekali. Jadi apa yang dibilang Adi tadi benar ya teman-teman. Jadi games tadi itu menuntut kita untuk tetap fokus atau konsentrasi. Selain itu kita harus tetap kerjasama untuk bisa pergerakannya itu sama dengan teman-teman satu kelompoknya. Jadi begitu. Oke lah, silahkan teman-teman boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Ya, silahkan kembali lagi ke tempat duduknya. Kita akan mulai dengan materi selanjutnya. Baiklah teman-teman, itulah salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengatasi peserta yang kurang antusias atau tampak bosan dalam pelaksanaan training. Dengan games tersebut, diharapkan peserta itu kembali semangat dan antusias untuk mengikuti tahapan training selanjutnya. Baiklah, mungkin sekian video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang sudah menontonnya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.